organisme yang akan kita pelajari adalah ada bakteri, virus, jamur, dan beberapa parasit. Tapi nanti parasit ini bukan yang baik. Nah, di sini kami akan berbagi. Saya akan membahas tentang bakteri. Nanti ada Dr. Nisa yang membahas tentang jamur dan virus. Ada Dr. Desi nanti yang berperan di lab. Ada Dr. Tegar yang berperan di mata kuliah antimikroba. Nah, ini dasar daripada bakteri. Di ini juga sudah saya upload bahan kuliah kita. Harapnya sudah dibaca ya. Jadi saya hanya singkat saja. Jadi kita akan membahas struktur bakteri berdasarkan klasifikasinya. Lalu kemudian akan membahas tentang mikrobiota pada tubuh atau flora normal. Jadi beberapa sumber bacaan atau buku ada menyebutkan mikrobiota, ada yang menyebutkan flora normal. Jadi silakan nanti pada prinsipnya sama. Nah, dasarnya adalah apa itu morfologi. Jadi morfologi nanti kita lihat, lalu apa antigenik structure-nya. Jadi struktur yang berperan untuk membuat seseorang menjadi infeksi. Jadi dia punya senjata, punya zat-zat virulen yang akhirnya kita menjadi infeksi. Mungkin di antara kita pernah mengalami keluhan batuk. Batuk bukan penyakit tapi keluhan. Batuk itu merupakan reaksi mekanisme tubuh yang pertama. Jadi sesuatu yang masuk ke dalam saluran nafas atas bisa dihalangi dengan bersin ya, dari hidung, lalu kemudian masuk ke saluran nafas, bisa dihalangi dengan batuk. Jadi batuk pasien datang biasa dengan keluhan. Keluhannya apa? Batuk kah misalnya, atau buang air besarnya cair kah misalnya, atau urinnya bersedat-sedat, atau sakit bila buang air kecil. Jadi semuanya itu adalah keluhan, gejala yang dihadapi pasien. Tapi dari mana itu keluhannya datang? Dari struktur antigen bakterinya. Oke. Jadi kita lihat lalu bagaimana clinical finding-nya. Yang muncul itu adalah keluhannya itu berupa batukkah, bersinkah, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana diagnostik labnya? Diagnostik lab, nah salah satunya nanti adalah saat praktek di laboratorium. Sederhananya tidak semua memang bisa kita lakukan di FK, pemeriksaan diagnostik laboratorium untuk mikrobiologi. Tapi sederhana untuk pewarnaan, untuk kultur, mengidentifikasi mikroorganisme penyebab itu masih bisa kita lakukan. Tapi nanti untuk yang molekuler itu mungkin di laboratorium yang lebih tinggi. Lalu immunity. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa tidak semua juga, bila ada salah satu dari kita yang bersin atau batuk mengeluarkan mikroorganisme yang ada di tubuhnya, dan kita di sekitarnya juga menjadi batuk juga, enggak. Kenapa? Karena kita punya sistem imun. Nanti kita lihat. Lalu bagaimana terapi? Pemilihan terapi harus sesuai. Kalau dia memang oleh karena bakteri, kasihlah antibakteri. Kalau dia oleh karena jamur, kasihlah jamurnya. Kalau oleh karena virus, kasih antibiotik. Jangan keadaan flu yang disebabkan oleh virus gunakan antibiotik, tidak sesuai. Nanti senjatanya beda, sasarannya beda. Yang ada flora normalnya ikut terbunuh. Padahal flora normal di tubuh kita merupakan salah satu mekanisme pertahanan. Lalu bagaimana memprevensinya atau kontrolnya terhadap kejadian infeksi tadi? Nah, apa itu bakteri? Merupakan sel prokariot. Jadi golongannya adalah prokariot. Jangan tidak mempunyai inti sel. Membrannya tidak mempunyai inti sel. Dengan kromosom DNA dan dinding sel yang terdiri dari peptidoglican. Jadi dinding selnya ini banyak sebenarnya, tidak hanya peptidoglican. Jadi kita lihat di sini. Dengan unit ribosom yang sangat kecil dan nah, klasifikasinya apa? Jadi bakteri ini bisa kita lihat secara makroskopis. Makroskopis itu apa? Bisa kita lihat pada media pembiakan. Nanti kalau ada yang praktikum hari ini, silakan lihat di laboratorium apa itu media pembiakan. Nah, media pembiakan ini bahan bakunya agar-agar, tapi di dalamnya sudah ada struktur atau unsur makanan untuk bakteri.
Jadi kalau ini dilihat ya, bentuknya memang agak-agak, karena memang bahan bakunya agak-agak. Tapi misalnya ini contohnya Escherichia coli. Saya ambil contoh bahwa di sini yang bisa tumbuh hanya Escherichia coli. Jadi medianya adalah Eosinophilium blue agar. Jadi yang hanya bisa tumbuh hanya E. coli. Staphylococcus bisa tumbuh. Nah, kenapa? Karena di media ini sudah struktur yang dibutuhkan oleh E. coli. Nah, mikroskopis appearance nanti ini juga bisa kita lihat. Nah, salah satu topik kita adalah nanti pewarnaan mikroskopis. Di pewarnaan itulah secara mikroskopisnya dapat kita lihat bentuk morfologi bakterinya. Mana yang bentuk fokus, mana bentuk basil, mana bentuk spiral, mana bentuk embrio. Nah, bagaimana sifat pertumbuhannya, karakteristik pertumbuhannya. Nah, itu lihat kalau saya zoom itu bahwa ini masih salah satu contoh pada koloni bakteri yang putih. Nah, itu saya zoom jadi tampak seperti itu. Jadi berlendir, apakah dia mukoid, apakah dia sirkular, dan sebagainya. Jadi banyak karakteristik pertumbuhan yang akan ditampilkan oleh bakteri tadi. Lalu bagaimana metabolisnya? Sama seperti kita, dia metabolisme perlu asam amino, perlu vitamin, perlu protein, perlu zat-zat ion, yang kalium, natrium, dan lain sebagainya. Makanya dia bisa tumbuh atau hidup di tubuh kita. Kenapa? Karena semua unsur itu juga ada. Nah, hanya untuk mengidentifikasinya kita buatkan media biangka supaya dia tumbuh di luar, baru kita lihat apa nih bakterinya berlipat. Tapi dari mana diambil? Yang tetap dari sumber infeksinya. Infeksi di paru, ambillah dahaknya. Dahak tadi kita identifikasi di laboratorium, kita tanam untuk melihat mikroorganisme apa yang menjadi penyebab. Lalu antigenicity, jadi semua bakteri itu punya zat antigen. Sesuatu yang dianggap asing oleh tubuh masuk ke dalam tubuh itu dibilang antigen. Antigen ini nanti akan ketemu antibodi. Antibodi adalah sistem imun kita. Apakah dia mampu memfagosit si antigen tadi? Apakah mampu menangkal ya kerja daripada antigenicity tadi? Itu tergantung antibodi. Nah, ini dia bahwa struktur bakteri itu terdiri dari ada nanti yang namanya yang esensial dan esensial. Ini hanya gambaran bahwa setiap bagian daripada bakteri tadi punya antigenicity atau bagian tertentu. Nah, ini yang kiri itu untuk bakteri gram positif, gram negatif. Yang gram negatif ini saya contohkan adalah E. coli. Jadi yang sebelah kanan itu adalah kuman E. coli. Jadi lihat bahwa antigenicity-nya macam-macam. Ada enterotoksin yang akhirnya menyebabkan diare. Jadi pasiennya diare itu karena ada toksin yang dihasilkan mikroorganisme penyebabnya. Jadi bisa kita lihat dari fesesnya. Lalu kemudian ada LPS-nya, lipopolisakarida, dan lain-lain. Jadi perhatikan. Nah, ini mikroskopis. Nah, mikroskopis ini nanti kita lakukan dengan pewarnaan. Nah, pewarnaan simpel atau sederhana itu hanya menggunakan satu zat warna. Tapi prinsipnya tetap mau melihat struktur mikroorganismenya. Nah, ini untuk bakteri bentuknya ada fokus, ada bentuk basil, ada vibrio, ada spiral, dan ada homobasil. Silakan nanti yang fokus itu apa bentuknya? Ada staphylococcus, ada streptococcus. Basil itu apa? Ada E. coli, ada salmonella, ada shigella, ada proteus, dan sebagainya. Lalu kemudian yang vibrio ada vibrio cholera, penyebab diare, seperti air jus yang berasin, baunya amis. Walau kasus diare pemerintah sudah mengeliminasi dari Indonesia, tapi beberapa daerah masih ada kasus diare. Ya, ini sangat mortalitasnya tinggi karena sangat cepat infeksinya. Pengurangan cairannya tidak segera diatasi, dan kematiannya yang sangat cepat pada pasien. Lactobacillus apa? Ada bentuk Mycobacterium tuberculosis, ada Lactobacillus, dan lain sebagainya. Ya.
Nah ini dia struktur bakteri, ada yang esensial dan ada non esensial. Yang harus ada dan perlu ada pada struktur bakteri tadi, dan ada yang tidak perlu. Artinya tidak semua bakteri punya flagel, tidak semua bakteri punya viri, tidak semua bakteri punya kapsul. Nah, hanya beberapa, tapi disitulah antigenicity-nya, disitulah dia faktor virulensinya. Nah, namun yang masih ada itu apa? Dinding sel. Semua bakteri punya dinding sel. Dinding sel ini tadi strukturnya sangat banyak penyusunnya. Ada sel membran, ada mesosom, ribosom, nukleum, periplasma. Nah, nanti ini silakan dibaca lagi apa itu dinding sel dari bakteri, apa membrannya, apa mesosom, ribosom, dan lain sebagainya. Nah, dinding sel sendiri terdiri dari peptidoglikan. Jadi peptidoglikan ini sangat berperan untuk menyebabkan suatu infeksi. Okay. Ada teichoic acid, ada theochloronic acid, polisakarida, lipopolisakarida, lipoprotein, dan lain sebagainya. Ini semuanya struktur yang terdapat pada bakteri. Coba lihat, perhatikan. Jadi masing-masing panah atau benda itu punya strukturnya sendiri-sendiri. Nah, kesemuanya ini wajib ada satu bakteri. Jadi apa fungsi dinding selnya sebagai osmotic protector? Jadi dia osmotic protectionnya, lalu membuat integrity atau struktur daripada sel bakterinya, strukturnya sebagai virulence factor. Nah, di kuliah selanjutnya nanti saya akan kenalkan apa itu virulence factor. Saat ini kalimatnya masih berupa antigenicity, bahwa zat-zat antigennya itulah yang menjadi penyebab infeksi. Ada ion, ada amino asid, dan lain sebagainya. Nah, makanya dengan struktur yang seperti ini dia bisa hidup di tubuh manusia karena semua zat-zat yang ada itu ada di tubuh. Nah, ini permukaannya, bahwa struktur bakteri pada permukaan itu terdiri dari peptidoglikan. Ada teichoic acid, lipoteichoid, dan lipopolisakarida. Nanti perhatikan gram positif dan gram negatif. Di mana teichoic acidnya, di mana porinnya, di mana lipopolisakaridanya. Itu letaknya berbeda. Kenapa? Peptidoglikan pada gram positif itu lebih tebal dibanding gram negatif. Jadi strukturnya juga kelihatan. Nah, di pewarnaan gram nanti saat praktik kita buktikan bagaimana bentuk sifat daripada bakteri gram positif dan bagaimana sifat bakteri gram negatif. Nah, ada juga yang disebut dengan bacterial envelope. Envelope ini kalau beberapa buku ada yang menyebutnya envelope, ada yang menyebutnya kapsul, ada yang menyebutnya selubung. Jadi silakan nanti kalau baca buku apapun, intinya adalah maksudnya adalah yang bersifat sebagai barrier pertahanan. Jadi kapsul ini berada di luar tubuhnya bakteri. Kalau kita pakai helm, kepalanya dilindungi kan. Helmnya itulah sebagai kapsul. Jadi kapsulnya ini harus dihancurkan dulu oleh sistem imun kita. Baru bisalah bekerja antibiotik yang kita gunakan ketemu dengan bakterinya. Nah, jadi masing-masing antibiotik atau antibakteri yang berkembang saat ini di pasaran itu sudah disesuaikan dengan kebutuhan antigeniknya. Jadi zat antigenik apa dari satu bakteri ini digunakan antibiotiknya. Makanya penegakan itu tergantung daripada dokter yang memeriksa. 80% kita harus bisa di kepala kita harus sudah 80% anamnesis di kepala kita sudah ada diferensial diagnosis, kemungkinan diagnosanya apa dari anamnesis. Oke, pasien datang dengan batuk dan muncul di kepala, oh ini saluran nafas infeksinya. Lalu batuknya dijabarkan lagi. Sejak kapan? Kapan-kapan aja, disertai sesak, tidak disertai sesak, ada dahak, tidak disertai dahak, dahaknya warna apa,
ada hijau, kuning, campur darah. Itu semuanya sudah berjalan di kepala kita bahwa kemungkinannya mau ini, mau ini, mau ini. Kemungkinan diagnosisnya. Tapi memastikannya bukan pemeriksaan fisik. Dia bilang sesak, periksa. Dia bilang ada dahak, periksa. Ada nggak longkinya? Jadi pembuktiannya pada saat pemeriksaan fisik. Tapi di anamnesis dengan pasien itu 80% kalian pegang bahwa akan tegak diagnosanya ini. Tinggal pembuktian dengan pemeriksaan fisik. Kalau dibutuhkan, lakukan pemeriksaan penunjang. Lakukan pemeriksaan laboratorium, ambil dahaknya, periksa di laboratorium, lihat mikroorganismenya apa, bakteri kah, jamur kah, okay. Nah baru nanti sampailah hasilnya antibiotik apa yang mau diberikan. Jadi penegakan diagnosis itu sangat penting. Dan tegak diagnosis harus tegak juga terapinya apa yang mau diberikan, harus sesuai. Jadi antibiotik itu juga sudah disesuaikan dengan dengan antigen-nya. Lalu esensial yang lain adalah membran sel yang merupakan phospholipid layer. Nah ini merupakan lipoprotein yang terdiri dari lipoprotein. Kemudian fungsinya untuk apa? Transport, sintesis, ekskresi, disekresi, dan metabolisme. Jadi kesemuanya bagian-bagian dari esensial ini sangat penting bagi pertumbuhan atau eksistensi dari si. Nah kemudian esensial yang lain ada nukleoid yang merupakan struktur genetik daripada si bakterinya. Nah beberapa antibiotik coba sebutkan antibiotik apa aja yang amoxicillin, apa lagi? Ada amoxicillin, tetrasiklin lagi, penicillin lagi, apa? Cetirizine lagi, azitromycin. Jadi antibakteri itu banyak golongannya, okay? Banyak golongannya, tergantung lokasinya. Nanti Pak Mampu akan menjelaskan kerja masing-masing antibiotik di mana. Ada kerjanya di dinding sel, ada kerjanya menyerang ribosomnya, ada kerjanya menyerang DNA-nya, ada ribosom 5A, ada ribosom 20S. Nah, tergantung lokasi. Lokasi sasaran itu merupakan antigenisiti dari bakteri. Nah, pemilihannya harus sesuai. Tegak diagnosa harus sama dengan kemungkinan bakteri penyebabnya. Oke? Ini ya, ribosom dia harus punya, lalu kemudian punya DNA. Nah, kadangkala itulah fungsi kita nanti pada saat praktek, terutama pada saat memberikan antibiotik. Edukasi ke pasiennya, jelaskan ini antibiotik, ibu saat ini jelaskan dulu penyakitnya. Jadi pasien itu dibuat pintar supaya dia bisa menjaga kesehatannya, tidak terulang lagi infeksi yang sama. Atau kalau keluarganya ada yang menderita atau keluhan yang sama, dia pandai mencegahnya. Oke? Nah, dibuat pintar, ibu saat ini menderita ini, penyebabnya dari sini, ini. Jadi sekarang saya kasih obatnya ini, ada menurunkan demam, ada antibiotik. Nah antibiotik ini untuk membunuh bakteri yang penyebabnya. Ibu harus minum. Nah yang tahu dosisnya itu kita. Dosis maksimal dengan berat badan sekian, segini, misalnya sekian ribu. Misalnya dosis untuk amoxicillin, ya dengan berat badan sekian, dosis maksimalnya sekian ribu. Nah ini ibu harus tuntas, harus habis. Kenapa? Itu sudah merupakan dosis maksimal atau dosis yang bisa membunuh si bakteri. Untuk membunuh bakterinya. Kadang beberapa pasien yang tidak disiplin, gejala sudah hilang dan pasien merasa sudah enak, tapi ternyata bakteri belum terbunuh sempurna. Yang ada dia berubah sifat genetiknya, akhirnya menjadi resisten. Makanya perlu itu pemahaman penggunaan antibiotika. Okay.
Nah, yang non esensial ada flagellum. Flagel dan pili ini merupakan alat terapi. Tidak semua bakteri punya flagel. E. coli punya flagel, E. coli punya pili. Tapi Staphylococcus tidak punya flagel, tidak punya pili. Shigella punya pili, tidak punya flagel. Masing-masingnya. Neisseria punya kapsul. Tapi Streptococcus tidak punya kapsul. Padahal bentuknya nanti di mikroskopi sama-sama Diplococcus dua-duanya. 1 gram positif, 1 gram negatif. Ada yang berkapsul, tidak berkapsul. Nah, itu yang harus kita pahami. Ya. Jadi apa itu flagella? Ini sebagai yang terletaknya di luar, ya, bagian luar, flagella dan pili. Ini terletak bagian luar yang berperan sebagai alat gerak, ya, untuk penempelan, lalu untuk konjugasi dan sebagai antigen efektornya, antigen struktur. Nah, non esensial yang lain ini dia kapsul, plasmid, ekstra kromosomal yang mempunyai fungsi untuk pembawa sifat atau replikasi. Nah, kapsul sendiri terdiri dari polisakarida, komposisinya adalah polisakarida. Jadi polisakarida. Nanti beberapa struktur ini bisa kita lihat di praktikum sesuai dengan kebutuhan bloknya. Bagaimana kapsul itu, bagaimana spora, bagaimana flagel nanti kita lihat di laboratorium. Nah, kapsul berperan untuk merebak terhadap fagositosis. Jadi fagositosis itu yang diperankan oleh sistem atau polimorfonukleat kita tidak segera berperan. Dia harus menghancurkan dulu si kapsulnya untuk bisa si antibiotiknya bekerja langsung. Non esensial yang lain ada spora. Spora ini terletak di dalam tubuh bakteri. Di dalam tubuh. Jadi pada saat bakteri tadi masuk, dia belum mengeluarkan sporanya. Dia masuk ke tempat di mana yang dia suka, ke aliran darah atau di ujung-ujung saraf, baru dia keluarkan sporanya. Contoh kasus pasien dengan tetanus. Tetanus ini disebabkan oleh Clostridium tetani. Clostridium tetani ini saat masuk ke dalam tubuh tidak mengeluarkan sporanya sampai dia menetap di mana dia suka untuk mengeluarkan sporanya. Baru muncullah bila sporanya sudah keluar, baru muncullah pasiennya demam, lalu kejang-kejang, ini yang menyebabkan tetanus. Namun spora ini bisa dihambat atau dihalangi dengan pemanasan selama 30 menit dengan suhu 121 derajat Celcius. Nah, itulah dia komposisinya terdiri dari DNA, sitoplasma, membran sel, peptidoglikan dan lain sebagainya. Nah, spora, klasifikasi spora ini terdiri dari endospora dan exospora. Jadi ada yang di luar dan ada yang di dalam. Tapi exospora ini banyak pada bakteri-bakteri yang pada hewan dan tumbuhan. Yang endospora itu banyak di kita. Dan ada yang tidak berspora. Jadi makanya ini non esensial. Tidak berspora itu ada E. coli dan lain sebagainya. Shigella tidak berspora, Salmonella tidak berspora. Salmonella ini penyebab tifus abdominalis. Shigella penyebab disentri, tidak berspora. Bacillus subtilis berspora. Bacillus ini penyebab keracunan makanan. Staphylococcus punya spora. Tidak punya spora tapi punya toksin. Spora sendiri tersusun dari beberapa toksin yang dihasilkannya. Nah, kemudian berdasarkan aplikasi warna gram ini yang nanti akan kita lihat di laboratorium, gram positif dan gram negatif. Bagaimana itu gram positif, bagaimana gram negatif, nanti kita pelajari di laboratorium. Lalu untuk bakteri tahan asam ini kita pelajari nanti, untuk Mycobacterium kita pelajari nanti di blok respirasi. Jadi selama perjalanan blok untuk kebutuhan identifikasi mikroorganisme penyebab pada blok tadi itu nanti akan masuk ke laboratorium mikro untuk deteksi atau identifikasi bakteri penyebab. Nah, ini juga dinding sel sendiri ada yang tipis ya, ada yang tergantung. Nah, lalu kemudian mobilitas atau
vitamin, semuanya ada di tubuh kita, makanya dia ambil dari situ. Lalu kebutuhan akan oksigennya. Ada bakteri yang obligat aerob, murni hanya O2 baru dia bisa tumbuh. Misalnya Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis, kalau pasiennya batuk, ya pasien batuk dengan TB itu akan mengeluarkan kuman Mycobacteriumnya ke sekitarnya. Jadi walau di bawah sinar UV, di bawah sinar matahari, dia masih bisa hidup selama 2 jam. Jadi selama 2 jam itu kemungkinan untuk orang-orang di sekitarnya terinfeksi bisa. Makanya kalau nanti ketemu dengan pasien yang positif TB, ajarkan dia untuk bagaimana ketika batuk, bagaimana membuang dahak ya, supaya tidak menyebar ke orang-orang sekitarnya. Fakultatif anaerob, ya, jadi bisa ada anaerobnya sedikit, ada CO2-nya sedikit, namun tetap lebih banyak anaerob. Misalnya ini E. coli, Staphylococcus, beberapa yeast dan bakteri-bakteri intestinal bakteria atau Enterobacteriaceae. Misalnya Salmonella, Shigella, Proteus, Klebsiella, nah ini masih bisa dengan anaerob fakultatif. Ada obligat anaerob, nah itu misalnya untuk Clostridium tadi. Clostridium dia murni hanya butuh CO2, tidak butuh O2. Bila ada O2 dia akan mati. Jadi kalau pasien datang dengan kecelakaan lalu lintas itu lukanya kotor, dia kena tanah kah atau apa gitu. Nah, bersihkan lukanya sampai nampak dasar lukanya. Kenapa? Clostridium bacillus itu banyak di tanah, di debu, di rumput-rumput, di tumbuhan. Pada saat dia masuk atau menginfeksi ke luka tadi, dia belum mengeluarkan sporanya. Jadi kalau kalian nggak bersihkan sampai ke dasar lukanya, lebih baik lagi ditambah perhidrol atau H2O2 supaya kondisi lukanya banyak O2. Jadi bakteri-bakteri yang sifatnya CO2 anaerob tadi terbuang atau mati. Nah, bila dia tetap berada di situ, masuk ke aliran darah, baru dia keluarkan sporanya. Nah, sporanya ini tadi lah yang menyebabkan infeksi. Ada anaerob yang bisa ditoleransi, ya, misalnya Lactobacillus. Lactobacillus ini ada di saluran cerna, ada di genital wanita, ada di mulut, ya, beberapa. Nah, itu semuanya punya sifat bisa mentoleransi anaerob Lactobacillus. Lalu kemudian ada mikroaerobia, Campylobacter. Campylobacter ini banyak di saluran cerna, jejunum, di jejunum kita ini paling banyak. Helicobacter, nah, di situ dia. Tapi beberapa kasus ini juga nanti akan mengarah infeksi yang lama, bisa menyebabkan CA, ya. CA atau kanker pada yang disebabkan oleh Helicobacter atau Campylobacter. Nah, pH pertumbuhan ada yang acidophilic, yang butuh keadaan asam. Okay. Lalu kemudian ada alkalin yang butuh keadaan basa, ada vibrio cholera, dan kemudian yang netral, ya, dengan pH netral. Misalnya pada E. coli. Kenapa E. coli? E. coli ini paling gampang dan hidupnya di mana-mana. Oke. Nah, ini sudah merupakan struktur daripada si bakteri tadi. Kemudian kita masuk bahwa ternyata mikrobiota ini juga ada di tubuh kita, bahwa kita punya flora normal. Beberapa bakteri tadi tidak hanya berperan sebagai patogen atau penyebab penyakit, tapi juga sebagai flora normal. Flora normal inilah nanti yang berperan juga sebagai sistem imun kita. Jadi masuk Streptococcus, misalnya ada satu orang yang pneumonia saat dia batuk, Streptococcus pneumoninya kan akan keluar tuh saat dia batuk. Nah, terhirup di dekat kita. Tapi Streptococcus juga ada di saluran nafas kita. Yang menangkal pertama siapa? Bulu hidung, lalu mukosa, lalu kemudian apa yang ada? Mikroorganisme apa yang di saluran nafas atas itu? Yang mengenali lalu dikeluarkan. Makanya beberapa dari kita kadang bisa bersin, yang itu mengeluarkan antigen atau zat-zat yang tidak dikenali tubuh untuk dikeluarkan dari tubuh kita. Batuk itu juga merupakan mekanisme sistem imun supaya keluar dari tubuh. Nah,
itu flora normal, ini kita lihat ya bahwa ternyata beberapa mikroorganisme atau bakteri itu berperan sebagai flora normal. Hanya satu jamur yang berperan sebagai flora, yaitu Candida. Virus tidak ada yang flora normal, tetap semuanya sebagai patogen. Nanti kita lihat fungsi daripada flora normal ini sintesis vitamin, terutama vitamin K dan vitamin B12. Oke. Misalnya E. coli itu flora normal di saluran cerna. Jadi kalau diambil di semua fesesnya ada E. coli-nya, ada. Ya, jadi dia bisa menjadi patogen, tapi juga berperan sebagai flora normal. Kapan dia berperan sebagai flora normal? Bila dijumpai tidak lebih 10 pangkat 4 di feses kita, per mili feses. Nah, bila jumlahnya berlebih, itulah pasien kadang dengan diare, keluhan gastrointestinal. Kenapa? Jadi antigenisitinya menjadi berlebihan dan akhirnya menimbulkan gejala. Jadi dijaga flora normal supaya tidak menjadi penyebab infeksi. Nah, pada sistem imun yang jelek ini biasanya menjadi sumber infeksi. Itu tadi contohnya E. coli. Bila daya tahan tubuh melemah, dia akan menjadi subur. Dan bila pertumbuhannya menjadi 10 pangkat 5 misalnya, dan akhirnya menimbulkan diare atau keluhan lain. Jadi merupakan natural antibody atau flora normal ini merupakan mekanisme pertama kita dalam melawan bakteri-bakteri patogen. Nah, ini bisa dilihat beberapa bakteri yang ada sebagai flora normal. Yang berperan sebagai flora normal, silakan nanti dilihat bahwa di semua tubuh kita, baik di luar maupun di dalam, organ dalam, paru atau hati atau di jantung atau di darah steril, tidak ada flora normal. Di organ-organ lain itu semuanya punya flora normal. Di vesika urinnya ya ada flora normal. Di empedu ada flora normal. Semuanya ada. Tinggal bagaimana cara kita tidak terinfeksi oleh bakteri. Nah, bagaimana hubungannya bahwa ternyata penggunaan antibiotik yang berlebihan mampu membuat, tadi saya sebutkan bahwa salah satu jamur yang berperan sebagai flora adalah Candida. Jadi bila kita tidak menggunakan antibiotik secara indikasi yang benar, baik dia diagnosanya benar, lalu pemilihan antibiotik yang benar, baru dosisnya benar, dan cara mengkonsumsinya juga benar, nah itu tidak akan mengganggu koloni mikrobiota yang lain. Tapi bila dia tidak sesuai dengan indikasi yang ada, flora normal ikut mati, kemudian Candidanya tumbuh subur menjadi penyebab infeksi. Nah, misalnya kasus pada pasien-pasien dengan imunokompromis atau penyakit kronis. Contohnya penderita DM yang tidak terkontrol, yang diabetes mellitus yang lama dan tidak terkontrol, itu banyak terinfeksi oleh Candida atau Aspergillus. Jadi Candida yang awalnya berperan sebagai komensal yang berubah menjadi oportunistik, ya. Jadi bisa menjadi penyebab infeksi. Nah, ini interaksinya bahwa sebenarnya beberapa struktur kimia dan metabolit tadi ini sering menjadi hilang ya atau terganggu ya, chemical metabolitnya tadi terganggu oleh karena lingkungannya terganggu. Ya. Jadi aksinya ada. Nah, di sini proliferasi ya ataupun biofilm ini juga sangat berperan untuk terjadinya infeksi. Nanti saya kenalkan biofilm nanti di blog selanjutnya, di topik kita selanjutnya. Nah, ini flora normal. Jadi sifat daripada flora normal ada transient dan ada resident. Jadi kalau tadi pagi kita mandi sabunan, segera hilang tuh yang resident, yang ini. Yang menetap, yang harusnya ada tadi ya di setiap bagian tubuh tadi. Tapi tidak sampai dengan 1 menit, ya hanya beberapa detik dia kembali lagi. Kenapa? Karena memang posisinya di situ. Nah, kenapa dia sukanya di situ? Karena memang sudah suasananya yang dia butuhkan.
Contoh kalau kita ini yang udah biasa di Sumatera Utara dengan konsumsi nasi, pada saat kita ke daerah timur dengan sagu dan lain sebagainya, mungkin perlu adaptasi yang lama ya untuk bisa hidup di sana. Nah, samalah dengan si bakteri-bakteri tadi yang bersifat sebagai flora. Jadi dia bila berpindah tempat, E. coli tadi saya sampaikan, dia sifatnya normal di saluran cerna, tapi dengan syarat tidak lebih dari 10⁴ per milifeses. Tapi bila dia berpindah tempat ke saluran kemih, menjadi penyebab infeksi, ke saluran nafas, penyebab infeksi. Dari mana perpindahannya? Kenapa bisa pindah aliran ya? Hematogen atau aliran darah. Jadi dia menjadi penyebab infeksi. Nah, transien ini hanya berbeda sementara. Misalnya kita datang ke rumah sakit, lihat saudara ya, berkunjung ke rumah sakit. Rumah sakit kan namanya tempat orang sakit, banyaklah mikroorganisme di situ. Nah, ini aja. Kita ini saat ini satu ruangan ini saling mentransfer mikroorganisme. Yang ditransfer apa? Flora yang ada di tubuhnya masing-masing, saling transfer. Tadi yang satu dari daerah mana, jalan mana, dia ketemu siapa di situ, ada mikroorga apa, yang satu dari mana, oh di situ. Nah, ketemu di sini nih rame nih sekarang mikroorganisme, saling transfer. Tapi tidak juga serta-merta kita menjadi sakit. Ya. Untuk bisa menjadi satu infeksi, paparannya harus sering. Kecuali kalau dia memang misalnya kayak spora tadi, kasusnya KRR, segera kalau tidak dibersihkan dia langsung terjadi infeksi. Nah ini kompetitifnya ya, kompetitifnya ini antara normal mikrobiota dengan host. Nah ini dia, kita saling membutuhkan. Yang mikrobiotanya butuh asam amino, kita juga butuh. Jadi kita harus tetap pertahankan gizi, sistem imun kita harus tetap kita tingkatkan dengan mengkonsumsi makanan yang sehat, gizinya harus baik, jangan kalah dengan bakterinya. Itulah yang membuat kita sakit. Jadi sistem imun itu harus tetap dipertahankan, tetap dijaga. Cara mempertahankannya dari mana? Nah itu tadi, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, perilaku hidup yang sehat, hingga tidak bersaing dengan mikroorganisme. Ya ini ya interaksinya yang bisa saling menguntungkan atau saling merugikan. Nah interaksinya sendiri ada komensalisme. Ada yang sifatnya mutualisme, ada yang parasitisme, dan ada oportunistik patogen. Itu tadi oportunistik patogen tadinya awalnya sifatnya normal, komensal, namun berubah menjadi patogen bila daya tahan tubuh yang normal. Oke, ada pertanyaan? Waktunya habis.